Hola diablos, gambang suling kumandang suarane tula tulit kepena unine sinanggar tulo atulo. I wanna make up right now, wish we never broke up like na. Yuk semuanya. Na. Hey Jude. Nice. Lagi bal-balan kecocok baku, orang nulungi malah podong guyu, senajan kowe wes ninggal aku, tetep tak tunggu kapan mau tiarmu. Yuhu, sebuah pagelaran tanpa arah kembali lagi hadir di rumah Anda yang cicilan KPR-nya nunggak itu. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap metskang di Desa Pesing, Distrik Purwo Asri, Kabupaten Kediri, dan metskang di rumah pembakaran mayat aka krematorium Cilincing. Ya, sebuah pagelaran tanpa arah 69.0, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta impotensio kolaboratif. Namun seperti biasa terlebih dahulu sebelum kita ke pembahasan topik yang senantiasa mutakhir dan happening, marilah kita di hati masing-masing menyanyikan lirik lagu dari himne para penggemar bibir Ivan Gunawan. 3, 2, 1. Ya, selesai. Seperti biasa juga, di meja ini telah hadir kolega-kolega saya. Denny Wardana, peranakan Silet Curut, Sawah Terasering. Dustin Tiffany, peranakan Gendruwo Pohon Sukun. Ngajak makan Sabrina di Jimbaran. Sekarang kita ngobrolin Bantar Gebang yang lagi kebakaran. Sudah tahu kan beritanya Bantar Gebang kebakaran, tapi sekarang sudah terkendali katanya, apinya sudah padam. Cuman jadi bola liar. Karena Bantar Gebang sebenarnya satu masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang bagi masyarakat sekitar, bagi ya salah satunya bagi Jakarta juga gitu. Karena pembuangan semua sampah sana kan. Ada beli sepatu dapatnya bintang 7. Cakep. Wah, ada yang tersentuh tuh. Apa? Gua kan ngomongin kebakaran tiba-tiba ada yang tersentuh. Anda menyebut nama pada saat pantun. Harusnya tadi pantunnya setelah saya pantun. Bukan setelah saya ngobrol. Ada yang ini ya dari tim kreatif juga dan saya juga baca sedikit, ada yang menganggap bahwa kebakaran ini memang alam kita sekarang lagi panas dia, tapi faktor cuaca. Ada indikasi kalau kebakaran ini disebabkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Bagaimana pandangan Anda? Nah, siapa dulu yang ngomong? Oke, menurut kacamata saya bahwa ini disengaja. Hah? Kebakaran ini disengaja. Oke, ini harus ada data. Bahaya kalau misalnya Anda tiba-tiba ngomong disengaja tapi Anda nggak punya data. Menurut telik sandi saya yang saya kirim 5 menit setelah kejadian. Anda yang ngirim itu? Telik sandi. Jadi kebakaran, saya kirim utusan EKE telik sandi ke sana. Kepercayaan saya bahwa itu sekelebat bayangan lari ke arah selatan. Ya, dia membawa fire gun, EKE flamethrower yang Nah, habis itu dia menembakkan flamethrower 3 kali, dia lari ke arah selatan dan waktu itu sempat dia memalingkan muka ke arah telik sandi saya. Oh, terlihat oleh telik sandi kamu? Ternyata beliau adalah pesohor. Pelakunya pesohor. Dari Malaysia? Pesohor? Pesohor, bukan. Johor. Johor itu. Dari negara tetangga, betul. Jiran. Dari negara jiran. Iya. Michelle? Salah. Siapa? Dia pernah melantunkan lagu Iklim. Cindai. Itu klubnya. Inul Daratista. Cindai. Kok ini bukan Inul Daratista? Siapa Cindai itu? Cindai lah. Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Aku enggak. Sebenarnya. Anda menuduh Siti Nurhaliza. Kenapa apa hubungannya Bantar Gebang sama Siti Nurhaliza? Waktu itu dia pernah manggung di daerah sekitar Tambun. Waktu itu hajatan
Pak Haji, kakek yang sunat waktu itu. Pak Haji Dery. Pak Haji Dery. Oh, Yang itu. 75 tahun ya waktu saya itu. dulu yang MC-nya itu. Lah, bukannya juri masak? Cik Siti. Lah siapa yang juri masak? Itu Pak Haji. Dari mana? Dari derajat kan? Kenapa sih Anda selalu balik lagi ke derajat? Episode sebelumnya dari derajat. Ada masalah apa Anda masalah pada dari derajat? Kita tegasin dulu Ada deh. tipis-tipis promosi One Piece. Kok habis? Sekalian aja. Itu juga udah di episode sebelumnya soalnya. Enggak dari derajat. Ya udah dari derajat dulu deh. Kenapa? Coba kita lurusin dulu deh. Dari derajat. Ada apa sih dengan dari derajat? Wow, nggak masalah. Wah, masalah kalau semakin ke sana hidup kan semakin meningkat ya kan ya. Derajatnya dia semakin meningkat. Enggak masuk. Coba. Anda jangan mainin nama derajat. Sunan ada yang namanya. Udah nanti saya masuk ke Ahmad Derajat nih yang punya boxer nih, balik lagi. Udah lah, lanjut lagi aja. Ini kita fight. Ntar dulu, Derajat. ya Siti Nurhaliza lagi Ya. event, saya tahu tuh dia ada kekecewaan tuh di situ. Di situ Coba dia- sama dengan kekecewaannya Ya. dengan yang saya alamin langsung. Nah, waktu itu kan dia baru setengah lagu dia bawain Cinde tadi itu dilempar botol Nukua. Bukan lupa, saya masih ingat itu botol UC 1000 yang antara itu. tutupnya itu ada bolong 2 Ya. dipakai. Makanya kecewa tuh si Karena masih ada sisa ke hidung dia. Dia langsung terpanting di situ. betul Pak, makanya gerakan cindanya tuh jadi yang karena terpengaruh cinda loh. Itu makanya dia 2 minggu kemudian dia Marah. ambil flamethrower di situ yang udah dia siapkan jauh-jauh hari, ditembakkan ke tumpukan sampah Bantar Gebang. Ini masuk akal sih, tapi datanya belum valid ya. Iya. Coba menurut Anda. Telik Sandi. Ya telik sandi Anda juga belum bisa dipercaya. Coba. Kalau kayak gini, intinya Bantar Gebang kebakar menghambat yang namanya liga-liga bola internasional. Liga-liga bola internasional akan terhambat. Internasional kan jauh loh, internasional jauh loh. Asapnya aja nggak nyampe. Bukan masalah itu. Kayak Serie A, kita tahu Juventus. Kalau kayak gini, anjir. Gue main kapan ya sesuai jadwal kan nih. Jadinya ngerinya malah ke jadwalnya bisa ngerusak jadwal pertandingan. ngerusak jadwal pertandingan. Apa hubungannya? Entah bisa ada Liga Spanyol, Liga Serie A, bahkan Premier League bisa terjadi. Ya kenapa? Apa hubungannya? Korelasinya apa? Kok Anda nanya begitu? Biasa aja gitu. Maksud saya, bener sih. Enggak, maksud Anda apa? Ini saya nanya. Saya nanya biasa. Saya nanya biasa. Oke. Kolerasinya apa? Kolerasinya apa? Saya tidak ngotot loh. Habis? Saya tidak ngotot. Santai aja saya nanya kolerasinya apa. Jadi gini, Ah. kenapa bisa menghambat liga-liga internasional? Karena mereka pada saat bermain otomatis apa yang dia kenakan? Baju. Jersey. Nah, jersey rata-rata dari limbah. Nah, salah satunya program limbah tersebut berasal dari sana yang didaur ulang menjadi jersey. Ketika Jersey pemain, apalagi pemain internasional sekelas Juventus itu nggak sembarangan ngambil Limbah. dari tumpukan sampah di Bantar Gebang. Yang diambil itu tumpukan sampah di kerajaan Inggris. kamu nggak suka misalnya tiba-tiba di jersey masih ada 9 kemasan Malkis Abon, Ya kalau misalnya Kecap Bango Gorio di sebelah sini. enggak kalau disponsori sama Kecap Bango atau Malkis enggak masalah dong. apalagi sama wakil presiden kan? Wakil presiden punya usaha dong, jadi masalah. Iya nggak masalah, Iya. memang nggak masalah Tin. Kolerasinya apa Tin? Ini saya ngomong nggak usah digas nih. Saya ngomong pelan. Kolerasinya apa? Korelasinya, Tiba-tiba ke wakil presiden. kalau dia punya usaha, kenapa enggak, Pak? Iya. Dia punya, dulu, Pak. tapi tahu kan usaha apa? Ya, usaha. Usaha apa? Usaha apa? Minum dulu, sabar. Minum, Usaha minum. Minum apa? green tea. Green tea. Hah? Emang usahanya Kenapa bisik-bisik, presiden Asu? itu? Wakil. Wakil presiden siapa? And Newcastle United. Sini dulu. Minum dulu Pak. Pak Mak. Sabar.
Saya nggak bisa lagi puasa lagi. Jangan main-mainin nama. Enggak, saya nggak main. Jadi Rinti nggak ada. Rinti. Enggak, dia maksudnya Newcastle United. Benar. Itu official drink dari Newcastle United. Asal. Nah, makanya kan terhambat juga kan. Semisal ada pembakarannya secara uhui gitu, Pak. Tidak. Secara apa? Sorry. Uhui gitu. Kok Pembakaran secara uhui, dia bilang. Secara gue gimana? Pembakaran secara uhui itu gimana? Hah? Pembakaran secara Kita nggak tahu uhui. kan mendadak kayak spontan gitu kan. Pembakaran. Tapi Adul nggak terlibat di situ sama komen. Ah, itu kalau kayak gitu dia jadi warawiri, Pak. Di situ. Wah. Pasca pembaptisan, pembakaran. Pembakaran itu memang kerugian ditaksir 369 juta. Oke. Karena yang kebakar itu juga ternyata setelah sisa kebakaran kan masih ada dokumen-dokumen di bawah tuh yang Rawis-rawisannya. itu UN SD Negeri 1 Tambun masih ketumbuk di situ. Ternyata kebuang sebelumnya dan untungnya kebakar separuh. Jadi cuma 369 juta kerugian. Untung kalau dokumen-dokumen ini kebakar bisa 3 miliar. Wow. Berarti kalau dalam perihal itu menjadi luka alam kalau yang kita tahu. Kenapa jadi luka alam? Kita tariklah lewat drone ya. Ketika kita tarik lewat drone, kita lihat tumpukan di bawah yang tadinya warna-warni jadi koreng kering, Pak. Koreng kering kita melihat hitam dan retak-retak. Betul. Begitupun kalau kita lihat dari drone, tumpukan dari Bantar Gebang yang tadinya warna-warni tiba-tiba menghitam dan retak-retak di situ, Pak. Tapi tidak disamain dengan luka dong. Justru dengan adanya tumpukan sampah itu luka. Kalau misalnya tiba-tiba jadi koreng itu luka alam, tidak. Alam tuh sudah terluka dengan adanya sampah itu, Tim. Berarti kita kasih Canesten herbal untuk koreng-koreng alam tadi. Untuk biar kering. Oke. Biar cepet kering. Dari apa Canesten herbal itu akan terjadi dan dari apa bahannya? Bukan akan terjadi. Terbuat dari apa? Itu dia. Ya. Terbuat dari apa Canesten herbal bisa dibuat? Dari air mata warga Wadas. Wah. Kenapa hanya mencakup daerah itu? Ada apa? Sedang terluka. Keringat-keringat warga Rempang. Bisa. Mana lagi keringat, mana lagi? Atau bulir-bulir daki dari warga Kendeng. Canesten herbal. Sudah terjawab. Apa yang Anda harapkan? Yang saya harapkan kapan nyampe? 3 hari atau instan? Tergantung Anda ngambilnya reguler, yang ekspres atau yang bisa langsung gosen. Soalnya Kalau lewat DC Cakung, itu akan berapa lama nyampe? itu mahkota saya masih nyangkut di sana. Di DC Cakung, asal tahu. Jadi rumahnya dia di situ. Sudah makin jelas ini. Yang jelas nih, pengen banget. Jadi coffee shop dia di situ. Tolong fokus. Ya ini saya fokus kok. Jadi Canesten herbal tadi lah. Iya. Canesten herbal. Oke. Ya oke. Ya di Cisakung nyampainya kapan tergantung. Makanya tergantung kurirnya lah. Udah. Terus apa? Oke. Apakah bisa meredakan dengan cara itu? Dan apa keuntungan pada saat terjadi itu? Adakah keuntungan? Borok-borok yang ada di ibu Banyak. Pertiwi ini Ya. akan cepat sembuh. Dengan Enggak, Canesten ini herbal. Canesten apa yang bakar nih? Nah, Koreng-koreng kan borok-borok juga termasuk. Enggak. Saya nanya yang mana saya nih? Nanya nih, yang mana nih? Paham saya. Ya saya paham, tapi semuanya dua-duanya saya paham. Apakah luka-luka ini bisa diobatin? Ada salah satunya adalah bisa ini kan adalah kebijakan pemerintah si Canesten ini. Betul tidak? Betul. Nah. Seperti lirik lagu Bagindas, luka-luka. Ini tahu liriknya. Gila. Luka-luka yang luka-luka yang yang pernah kulakukan, akankah balik seperti dahulu? Bisakah meripeskan hubungan ini?
termasuk engkau dan aku saling cinta. Pokoknya gitu dah. Ya. Biasanya. Nah itu. Dia mengikuti jejak rekan dia sebelumnya yang tiba-tiba bikin lagu, Nih, joget-joget. sorry. Ente kalau bawa itu berarti maksudnya band itu di saat terjadinya pada hari kurban. Bagindas. Iya. Bagindas kenapa hari kurban? Hari kurban? Bandnya. Hah? Kenapa di hari kurban? Coba anda bayangi itu terus-terusan nama itu. Bagindas. Kan bagi-bagi tidak usah di hari kurban. Kalau memang ada rezeki mau bagi-bagi aja. Das itu di Jawa emang kepala kambing. Nah, kan. Das. Di Jawa itu das. Oh, berarti ini masukan ya. Oke, dari obrolan kita nih. Nah, ini arahnya ke Bapomet. Kepala kambing, Pak. Ini bahaya. Ini nggak bisa disepelekan ini. Dia berarti, oke, saya akan simpulkan. Kenapa terjadi kebakaran di Bantar Gebang? Ternyata salah satunya penyebabnya adalah ada orang yang nanam kepala kambing. Tuh. kalau ini saya agak setuju nih. Ya. Nggak usah agak, setuju aja, nggak apa-apa. Dia mulai lontar kata kepala kambing. Ya. Dari dia kan mulai. Iya betul, dari dia. Anda tipis-tipis promo film Di Ambang Kematian. Saya nonton sih, tapi nggak terpikir sampai ke sana. Yeah. Beliau yang terpikir, ada apa sih masalah dengan film nih? Kan karena dia lagi mau main film. Jadi itu. Supaya kita menyampaikan itu ke dia. Betul, intinya itu. Ya. Pantesan syuting ini kok terasa buru-buru. Sorry ya, di film terbaru saya ini saya berperan. Tahu sendiri kan alasannya kenapa saya. Sudah, saya akan tutup aja, sudah cukup ya. Kebakaran di Bantar Gebang yang jelas dari obrolan kedua rekan saya ini disimpulkan penyebabnya bukan siapa-siapa, tapi penyebabnya adalah cuaca yang sangat panas. Kalaupun memang ada penyebab-penyebab lain, biar polisi yang menanganinya. Untuk kedubes Malaysia khususnya, silakan konfirmasi apakah pesohor Anda ini yang melakukannya. Adios. Jadi Anda tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Ada kandidat yang tepat nih. Tapi abang ini aman, gak ada yang